Ini adalah foto Saka Tatal ketika diperiksa tahun 2016. Dan di Ya waktu di Polres Cocok. Diapain yang paling kecil? Ya dipukulin. Kalau ngelawan tuh nambah parah. Lawan tuh kayak gimana misalnya? Kalau saya berontak tuh dipukulin nambah parah. Jadi akhirnya yang kamu lakukan diam aja? Diem aja. Dipukul tuh diem aja, nggak ngelawan sama sekali. Akhirnya yang membuat kamu ngaku apa? Nggak kuat. Apa? Saat momen apa? Udah dipukul, dicek kepala dia dibakar gembok. Terus makan aja tuh udah kayak binatang, dilemparin. Di mana Saka? Di badan. Terus juga minum juga, air kencing suruh diminum, diputerin semua. Air kencing siapa Saka? Nggak tahu itu air kencing siapa. Dan kamu harus minum? Harus minum. Kalau kamu nggak minum? Pukulin lagi. Itu juga sebelum suruh minum itu dipukul dulu. ini adalah foto Saka Tatal ketika diperiksa tahun 2016. Ini fotonya. Bahwa Saka Tatal di foto diperiksa dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada intimidasi. Dan ini didampingin, yang perempuan di depan ini adalah tantenya, kemudian yang pakai jilbab adalah ibunya, kemudian yang belakang laki-laki itu adalah dari Bapas. Bahkan ada keterangan dari Bapas. Dari keterangan dari Bapas menyampaikan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika diminta keterangan. Jadi keterangannya berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas. Jadi itu bagian sedikit informasi bahwa yang disampaikan bahwa seperti hanya mendapat intimidasi dan sebagainya, ini bukti bahwa penyidik berhati-hati secara profesional ketika melaksanakan pemeriksaan. Ini bagian dari keterbukaan. Itu mungkin masukannya. Oke. Pernyataan dari Kadif Humas Polri yang mengatakan bahwa Saka Tatal itu cenderung berbohong, menurut saya itu adalah pernyataan sepihak gitu. Berarti selama ini mereka tidak mengerti apa yang kita persoalkan gitu. Jadi foto yang diperlihatkan itu adalah foto pemeriksaan 15-16 yang memang saat itu didampingi oleh Ibu Titin dan kakak maupun orang Bapas. Jadi bukan itu persoalannya gitu. Sampai persidangan pun didampingi. Yang menjadi persoalan adalah ketika Saka Tatal ditangkap sampai tanggal 16, dari tanggal 31 Agustus, itu dia nggak pernah didampingi dan tidak bisa ditemui oleh pengacara. Seluruh terdakwa atau tersangka pada saat itu tidak bisa. Nah, maka muncullah laporan ke Propam bahwa terjadi penganiayaan. Laporan ke Komnas HAM gitu. Disitulah terjadi penganiayaan dan terjadi kekerasan dan intimidasi terhadap mereka. Itu pengakuan mereka. Bang, penganiayaan seperti apa yang mungkin bisa Anda ceritakan? Kalau dilihat dari foto-foto beredar, itu adalah penganiayaan-penganiayaan yang betul-betul untuk bagaimana membuat rangkaian cerita ini menjadi cerita pembunuhan, rangkaian pembunuhan dan keterkaitan antara satu dengan lainnya, terutama setelah adanya BAP pengakuan dari Sudirman. Penganiayaan fisik atau psikologis yang diterima? Fisik. Itu menurut pengakuan dia itu fisik. Bahkan kan dia mencontohkan, menggambarkan itu ketika ada di media. Oleh siapa, Bang? Oleh siapa waktu itu? Oleh oknum-oknum penyidik saat itu. Saya nggak bisa sebutkan siapa namanya, yang tahu kan mereka. Itu yang sudah kita laporkan kepada Propam, dan walaupun dulu sempat katanya bahwa itu adalah perkelahian antara mereka, nggak mungkin orang yang tidak berada di tempat itu kemudian mau berantem sesama mereka. Harusnya gini, harusnya kepolisian ketika menangkap mereka disiapkan CCTV, dipertemukan dengan keluarga, dipertemukan dengan pengacara. Nah, kalaupun ada pendampingan yang didampingi oleh Ibu Titin saat itu, hanya mendampingi aja ketika ada pengacara dan dari Bapas. Oke.